generasi muda sekarang dia pengen beribadah dengan baik, tapi bergaya dengan baik juga gitu lah. Jadi mereka mikirin akhirat, tapi di dunia gue harus keren juga gitu. Dia mencintai Sayyidina Umar sekaligus mencintai opa-opa Korea, gak suka kebab tapi dia suka sushi dan semacamnya. Coba yuk kita cek yuk fikih-fikih ini di ChatGPT. Apakah sudah sesuai dengan value yang kita inginkan, atau sebenarnya kita mengadopsi value-value yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi orang lain gak bisa mengseleksi, mengkoreksi dan semacamnya, karena mengunyah dan menelan itu mentah-mentah. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita bertemu lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Anak muda kerap diposisikan sebagai simbol harapan, tapi mereka jarang diperlakukan sebagai subjek yang berpikir, bersikap, dan penentu arah perubahan. Bahkan salah satu ungkapan Arab klasik menegaskannya bahwa asyababuhum nabduz zaman wa wa'dul mustaqbal. Anak muda itu denyut zaman dan janji masa depan. Dan hari ini kita akan membaca ulang tentang definisi anak muda sebagai pengalaman yang dijalani, sebagai sikap yang dipilih, dan sebagai peran yang dimainkan dalam arus perubahan. Bersama sosok yang dikenal konsisten, mencurahkan gagasan, pengalaman, dan refleksi kritisnya tentang pemuda, perubahan, dan masa depan. Tapi sebelum itu kita bedah dulu ada apa ikhbar.com hari ini. Pertama, teladan gerakan anak muda dalam sejarah Islam. Kalau berbicara sejarah, biasanya kita lari ke tokoh-tokoh sepuh, orang-orang tua yang harismatik, yang sabar, yang berlapang dada. Tapi ternyata Islam itu menyimpan banyak sejarah tentang spirit anak muda. Sebut saja ada yang paling kita kenal dan dekat, itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Mus'ab, ada banyak lagi. Berita kedua, Wildan Shah, Gen Z Muslim perlu upgrade kemampuan. Mas Wildan, komisaris Perkumpulan Warga Muda, menjelaskan banyak hal yang dibutuhkan oleh anak muda hari ini secara lebih komprehensif dan up to date. Teman-teman kalau penasaran, baca selengkapnya di ikhbar.com dan temukan banyak artikel inspiratif lainnya di ikhbar.com. Assalamualaikum Mas Wildan Shah. Waalaikumsalam Gus Sobi. Udah berapa abad ini kita nggak jumpa ya? Dari banyak lah, udah lama kita nggak jumpa nih. Jadi kita kenal itu waktu sama-sama orang di lapangan waktu itu. Yeah. Saya punya Jingga Media waktu itu untuk gerakan di masyarakat. Mas Wildan punya Warga Muda. Betul. Kita selalu sharing. Nah tapi makin kesini kontak kita makin jarang karena Mas Wildan kalau lihat IG-nya teman-teman itu sibuknya minta ampun. Pencitraan aja tuh, pencitraan. Ada aja acaranya. Kalau saya kalau di-upload nih, dipaksa upload, isinya selamatan tahlilan. Kalau Mas sibuk Gus Sobi lah kalau kayak gitu. Kalau Mas Wildan itu seminar workshop, bahkan di tataran kementerian dan lain-lain. Sehat Mas Wildan? Sehat, alhamdulillah. Apalagi bisa datang ke pesantren yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Ini penjadwalannya gila. Acara pesantren saya 5 tahun terakhir ini nih, baru ini lagi nih. Makanya tadi mau turun mobil tuh bingung. Pakai celana pendek boleh nggak? Boleh di sini. Yang penting pakai celana. Mas Wildan, story itu menunjukkan kesibukan. Tapi kita pengen update dong. Seminggu terakhir lagi ngelakuin apa? Mikirin apa? Oke. Itu aja deh dulu. Jadi pertama tuh ada 2 hal yang lagi saya concern untuk saya bantu. Pertama bantu KPU, terutama terkait masalah pendidikan pemilih berkelanjutan. Dengan beberapa campaign yang kemarin kita dorong soal abis pemilu mau ngapain gitu. Oh iya jadi, itu viral banget tuh. Betul. Jadi posisinya kita berharap demokrasi itu tidak hanya muncul di saat pemilu, tapi pasca pemilunya kan. Yang paling penting adalah partisipasi warga untuk mengawal dan menagih janji-janji para politisi kita seperti itu. Yang kedua, ini lagi kerja sama FAO juga, lembaga UN yang concernnya di pertanian dan pangan. Nah jadi kalau kita lihat hari ini isu pangan, swasembada pangan, Pak Prabowo ngomong di mana-mana. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat secara besaran dalam proses bonus demografi, nggak hanya di Indonesia tapi di dunia, ini lagi mengalami krisis, namanya krisis regenerasi petani. Jadi banyak nyaris di Indonesia nih 45 tahun, orang-orang yang umur 45 tahun ini itu yang mendominasi demografi pertanian kita. Itu pun kalau sawahnya masih ada ya. Iya betul. Dan cuma 2,5% yang diisi sama Gen Z di bawah 25 tahun. Jadi kita lagi mengkampanyekan bahwa dunia hari ini sedang berlari ke pangan.
Karena sektor pangan tuh yang nggak akan mungkin digantikan AI, robot Iya, dan iya, semacamnya iya, iya. seperti itu. Jadi kita ngelakuin campaign yang namanya regenerasi petani gitu. Itu dalam pekan ini apalagi kira-kira? Ya, dua itulah kayaknya Dua kalau itu. nambah-nambah Iya kerjaan. bahaya. Baca aja story-nya Iya. pokoknya. Dua itulah kayak kita Mas konsep. Wildan, sebelum saya pengen tahu entry atau definisi kata anak muda Betul. di kamus kehidupan Mas Wildan itu seperti apa? Saya pengen sesuatu yang sensitif dulu. Tadi ngomongin kesadaran demokrasi, Iya. politik anak muda. Mas Wildan pernah di jajaran atau jadi staf sus atau orang dekat di negara, di kementerian. Ya. Bagaimana menjaga agar demokrasi saya, prinsip demokrasi saya tetap hidup, politik kritis saya tetap jalan, sementara ada di barisan itu kan, Ya, berapa betul. tahun terakhir Betul. gitu kan. Betul. Itu gimana cara menjaganya? Ya, sebenarnya kalau bicara soal pengalaman hidup kan aku nyaris trajektori hidup aku tuh banyak di berbagai sektor. Oke. Mulai dari public sector, private sector, lembaga NGO, lembaga donor. Bahkan teman-teman Pesantren komunitas. doang yang jarang disentuh sama Mas Betul. Wildan. Saya kawan pesantren saya kalau nggak Gus Romsi ya Gus Sobi gitu. Iya, Sisanya soal kerjaan lah, tapi tetap berkah juga bisa berkawan lah sama teman-teman pesantren gitu. Nah, jadi kalau bicara soal itu, saya selalu percaya banget demokrasi itu selain ruang dialog yang paling penting ada ruang mendengar. Oke. Jadi di tengah kebisingan publik dengan berbagai isu yang begitu cepat menyita perhatian, bahkan atensi kita selalu dialihkan ke hal-hal remeh-temeh seperti itu. Saya ngejaganya dengan selalu mendengar gitu. Oke. Karena saya percaya negara itu tugasnya mendengar bagaimana berbagai spektrum pasti punya kepentingan dan kebutuhan. Tapi saya selalu percaya bahwa mencari titik kompromi dan keseimbangan itu yang jauh lebih penting. Iya. Nah, makanya kalau di saya waktu itu kalau menjabat atau nggak lagi mengadvisor kementerian-kementerian pasti banyak ruang dialog yang saya buat gitu. Iya, Dan iya. ruang-ruang dialog yang saya buat malah cenderungnya nggak formal, informal kayak nongkrong apa dan semacamnya. Karena saya percaya ketika kita ngejabat sesuatu atau kita diamanin sesuatu itu pasti banyak blind spot Iya. yang kita nggak tahu. Nah, kita butuh pendapat pandangan orang untuk membuat kita nggak buta sih. Kayak gitu. Iya. Blank spot, menarik, makin jauh nih. Sebelum tanya definisi anak muda menurut Mas Wildan. Lalu gimana Mas jenengan melihat ada satu pejabat yang sangat sentral hari ini, kok aspirasi orang kayak nggak masuk ya? Orang teriak kemana-mana harus ini. Saya kalau nyebut satu isunya aja ketemu nih Iya, orangnya pasti, siapa, pasti. makanya saya nggak sebut. Kok kayak budek gitu. Ya. Itu yang menurut Mas Wildan, sepengalaman orang yang pernah keluar masuk ke situ, apa yang menyebabkan si tokoh sentral yang benar-benar diharapkan oleh Indonesia ini gak bisa peka apa yang terjadi di lapangan, terutama bukan hanya orang bersuara tapi berteriak. Itu gimana Mas? Ya, sebenarnya aku lihat sih memang ada kegagapan ya bagi beberapa pejabat publik ngelihat dinamika disrupsi dari sosial media lah. Oke. Makanya aku selalu bicara bahwa di demokrasi kita pasca reformasi itu ada semacam desakralisasi politik. Oke. Apa itu desakralisasi politik? Kalau dulu tuh kita kalau mengkritik Pak Harto, ngeritik presiden, Iya. karena nggak ada sarananya, tuh kayak tuh susah gitu. Iya. Salah satu salurannya ya demo gitu, dan demo aja waktu itu dibatasin. Iya. Dan Dan sekarang terancam. dengan sosial media kan Iya. semua jadi egaliter Iya, gitu. Bahkan mungkin Santri Agus Sobi mungkin ada yang komen-komen di setiap Dan kebijakan komen yang gak buruk. enak di kiainya juga. Ya, di kayak doang apa bisa jadi semua gitu, bisa jadi jadi. kan. Nah, masalahnya hari ini juga fenomena ini dibarengi dengan buzzer-buzzer gitu. Jadi mungkin dari pemerintah tuh akan bingung Iya, melihatnya iya. apakah ini benar-benar aspirasi publik atau ini manuver politik. Oke. Ini ada kebingungan seperti itu lah. Itu poin pertamanya. Tapi setidaknya menurutku adalah bagaimana benar-benar memberikan ruang dialog itu secara langsung lah. Memang oke, kita nggak bisa percaya 100% sama sosial media, nggak bisa nggak percaya juga 100% sama sosial media. Ini soal komposisi bagaimana kita punya kecakapan literasi untuk memilah dan memilih itu. Nah, untuk terkait bebel-bebelnya pemerintah, tapi aku nggak ngomong spesifik, tapi aku akan bicara soal pandanganku mengkategorisasi bagaimana sih pemerintah ini atau pejabat-pejabat di kementerian tertentu melihat data. Kan paling itu soal datanya. Iya. Jadi ada tipikal A nih kalau aku bilang. Dia percaya data. Oke. Dia percaya data yang berpotensi maupun data yang masalah. Dan dia menurunkan teknokrat kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ngeliat data,
teknokrat kebijakannya nyelesain masalah. Iya. Cuma karena di era sekarang itu komunikasi publik yang nggak juga penting, Iya. menjadi unsur yang penting, dianggapnya nggak kerja tuh orang-orang itu. Iya. Gitu. Iya. Terus ada yang tipikal B, dia percaya data, termasuk data yang jelek. Tapi yang dipanggil itu konsultan komunikasi. Oke. Jadi dia melakukan cherry picking ke data-data yang bagus, itu yang diglorifikasi gitu. Jadi masalah utamanya kadang nggak diurai dan tidak diselesaikan. Nah ini kategori yang ketiga nih. Yang parah nih ya. Nah ini yang paling cukup mulai banyak lah menjangkiti, dan aku pikir ini bisa kita sama-sama perbaiki lah dengan partisipasi warga lah intinya. Data dia nggak percaya Pak. Oke. Jadi data yang tersaji itu dianggap sebagai manuver politik. Ya bisa dibikin-bikin gitu. Dibikin-bikin lah apa dan semacamnya. Ini pun juga bukan karena kesalahan si pejabat juga, karena memang ada beberapa lembaga think tank tidak bertanggung jawab yang kira membuat data-dataan aja untuk membentuk persepsi publik. Nah yang paling parahnya adalah ketika data ini bermasalah, dia juga nggak manggil teknokrat kebijakan, dia nggak manggil teknokrat para praktisi komunikasi. Dia memperkuat otot-otot politiknya gitu. Untuk yang membungkam, menekan apa dan semacamnya. Tapi reman gaya premanisme tertentu lah gitu. Tapi kayaknya yang terakhir lagi tren ya. Ya kayak gitu lagi. Kalau agak nomor 1 tipikal A dan B tadi masih bisa bermanfaat. Masih sangat bisa dan masih bisa diajak berdialog gitu. Kalau yang ketiga ini resek nih. Betul, butuh partisipasi warga yang lebih jujur, lebih berani, punya empati, lebih berani dan lebih bisa menstrukturkan apa yang sebenarnya dia mau sampaikan gitu. Karena kan kalau misalnya berapa pejabat kupingnya tipis ya, maksudnya wah pejabat ini goblok lah, idiot lah apa dan semacamnya, kan kadang itu bagus juga lah, maksudku masyarakat butuh saluran gitu. Tapi paling enggak bagaimana nih organisasi masyarakat sipil tuh mampu mengartikulasi itu menjadi sebuah advokasi kebijakan seperti itu. Tadi ada banyak karakter seperti berani, jujur yang selama ini ditempelkan ke anak muda. Betul. Tapi berbicara hari ini tuh serba bingung. Kalau Mas Wildan itu orangnya senang baca. Story-nya itu selalu baca buku ini. Kalau orang kurang mampu tuh harus mengisi kekayaannya dengan pengetahuan. Nah, saya kurang mampu untuk meraih pengetahuan itu. Dan mungkin Mas Wildan juga sadar bahwa apa yang kita omongin hari ini besok belum tentu masih relevan. Betul. Perubahannya cepat sekali. Betul. Makanya saya nggak pakai definisi anak muda lampau waktu kita terjun di lapangan bareng 2017 misalnya gitu. Saya tanya langsung ke Mas Wildan dengan pengalaman hidup yang panjang ngomongin anak muda itu. Hari ini anak muda tuh seperti apa, Mas? Oke, jadi aku mau ngasih backgroundnya dulu dan akhirnya kita bisa tahu bagaimana ngeliat anak muda sekarang gitu. Jadi kalau misalnya menurut undang-undang kepemudaan kita, anak muda itu didefinisikan 16-30 tahun. Oke. 16-30 tahun. Tapi kalau kita bandingkan ke negara-negara lain, baik di Afrika, di Eropa, di Amerika, di Jepang, itu sangat relatif. Ada yang nyebut sampai 35, bahkan ada yang sebut 40, ada yang dimulai dari 20 sampai 30 dan semacamnya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah definisi pemuda itu sebenarnya adalah konsensus politik sebenarnya. Oke. Jadi ketika negara ini ngomongin pemuda, dia harus mengkategorisasi dan mendeskripsikan si pemuda itu. Itu poin pertama. Jadi dibilang apakah anak muda beragam, bisa dibilang dari konsensus politik itu pasti beragam banget, gak seragam lah dia satu. Yang kedua adalah konstruksi sosialnya. Jadi anak muda ini selalu akan mengikut oleh narasi besar apa yang ditelurkan oleh si pemerintah, para intelektual, terus para tokoh-tokoh pergerakan gitu. Makanya kalau kita mundur ke belakang, kita bisa baca bukunya Ben Anderson. Tuh kan buku. Jadi Ben Anderson tuh bilang revolusi Indonesia revolusi pemuda katanya gitu. Revolusi pemuda, dan memang pada waktu itu pemuda itu identik dengan tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh revolusioner, kepoporan dan semacamnya, sangat diglorifikasi habis-habisan lah pada waktu itu. Tapi masuk ke Orde Baru, kata-kata pemuda tuh banyak digantikan dengan dua terminologi. Satu terminologi remaja, satunya lagi anak muda. Apa sih konsekuensi dari politik bahasa itu sebenarnya kan? Jadi ketika generasi muda ini dianggap remaja, dia tuh seolah-olah tuh jadi jauh banget dari panggung politik. Kamu masih kecil. Soal layak nggak layak. Iya, kamu nggak kecil. Apa karena kan kalau kita baca filsafat bahasa kan
bahasa itu selalu bermuatan politis, Iya, ada iya. relasi kekuasaannya gitu. Jadi dibilang remaja, ya udah kamu masih remaja. Ini politik urusan orang tua, Iya, kamu ini masih ikut campur. menghapus Tan Malaka ketum parpol 28 tahun gitu ya. Ya, gitu-gitu. Ji ngomongin nulis di koran itu 20 tahun. Betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Nah, terus ada istilahnya anak muda yang cukup populer juga pada zaman Orde Baru. Anak muda tuh akhirnya identiknya, oh anak generasi muda yang disebut anak muda yang suka foya-foya, bermain, masih kekanak-kanakan, Bebas. bebas dan semacamnya gitu. Dan hari ini teman-teman pasca reformasi, aku lihat beberapa NGO mulai mengadvokasi satu istilah baru sebenarnya. Itu istilahnya namanya orang muda. Nah, Orang muda. Jadi harapannya dengan ada istilah ini bahwa orang muda ini dia nggak menjadi cuma muda, tapi dia bisa menjalankan kewajiban dan hak-haknya, dia sadar gitu. Masuk hak-hak di berbagai sektor, salah satunya politik, Iya. maupun pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial seperti itu. Tadi saya agak kaget ketika Mas Wildan, seorang yang sangat update tiap harinya, masih menggunakan kata pemuda. Sebenarnya aku sendiri nggak suka istilah pemuda. Iya, makanya aku yang awam itu kayaknya. Makanya saya pengen tanya nih, sebenarnya ada pergeseran makna nggak sih? Kalau tadi Orba memang dimainkan soal anak muda betul. dan remaja gitu. Iya. Pemuda dan anak muda itu kayaknya ada perubahan makna ya, Ya, berbeda ya. betul. Karena kalau ngomongin pemuda, orang gampang larikan ke organisasi kepemudaan yang muncul bapak-bapak. Iya, betul. Benar. Karena memang aku selalu bilang kayak gini juga. Ini soal organisasi kepemudaan nih sangat problematik sih secara tafsir. Jadi kadang aku lihat semangat muda ini adalah sloganistik dari orang-orang yang tua untuk mempertahankan kekuasaannya. Iya. Jadi nggak apa-apa kita nggak muda, yang penting punya semangat muda gitu. Akhirnya regenerasi dan kaderisasi itu nggak terlalu berjalan baik di beberapa organisasi. Itu makanya saya khawatir ketika Mas Wildan memunculkan kata orang muda. Itu kemah yang luar biasa untuk berlindung orang-orang seperti itu nantinya. Iya, betul. Yang penting semangatnya muda gitu. Iya, kalau aku sih enggak sih. Kalau aku lebih pengen ya tetap ada hal yang kita komitmenin. Kalau sekarang kan ada undang-undang kepemudaan lah. 16 sampai 30 tahun. Cobalah kita istiqomah dulu tuh sama keputusan dari perwakilan rakyat kita untuk menjalankan itu gitu. Jadi mohon izin bagi orang-orang tua yang berharap bangsa ini lebih baik, berikan ruang, enggak hanya partisipasi, makanya aku bilang, tapi representasinya dia juga gitu. Tapi memang dari hierarki juga bermasalah sih, Mas. Ketika kan biasanya dalam satu rumah besar ada organisasi kepemudaan, ada pelajar gitu. Betul. Nah, persoalannya adalah kalau mau direvolusi soal kepemudaannya, ini dari soal pelajar juga kena. Betul. Karena pelajar yang kita hadir hari ini, organisasi pelajar itu udah kalau putri ya ibu-ibu sudah berumah tangga, udah nikah. Yang laki-laki udah berumah tangga gitu. Jadi memang perlu kerja keras ya untuk soal ini. Betul. Jadi memang tuh sebenarnya ada kajian yang cukup komprehensif soal pemuda sih sebenarnya. Jadi aku ngejelasin dulu, aku nggak terlalu sepakat sama istilah pemuda sebenarnya. Tapi karena semua pemuda pakai pemuda. Iya, makanya tadi saya colek Jadi dulu. kalau aku bilang tuh pemuda tuh sangat masih dalam terminologi patriarki banget. Iya. Padahal kita punya istilah pemudi gitu kan. Makanya kadang kalau aku nulis tuh pasti aku sebut pemuda-pemudi gitu. Repot juga kan akhirnya. Nah, ada repot. Emang kita butuh satu istilah yang cukup netral untuk menggambarkan kedua gender tersebut gitu. Nah, jadi di Indonesia itu dulu menganut bahwa pertumbuhan anak muda tuh linier. Jadi habis sekolah kerja, habis kerja menikah, habis menikah menikahkan anaknya dan muda-muda semacamnya. Padahal kalau kita ngelihat dalam landscape anak muda sekarang itu nggak linear lagi. Ada orang yang kuliah di tengah kuliah nikah. Ada yang akhirnya dia kerja duluan baru kuliah dan semacamnya. Jadi dengan kita ngelihat perjalanan anak muda ini yang beragam, seharusnya juga kita harus mempunyai intervensi yang cukup lebih inklusif terhadap anak-anak muda itu, karena gak semua anak muda bisa dapat jalur yang tadi tuh dari sekolah, kerja dan semacamnya. Ada beberapa yang mungkin kurang beruntung, dia bahkan mungkin gak mengenyam bangku SD, SMP, SMA, dia udah kerja duluan kayak gitu. Teman-teman kalau nggak sabar mungkin agak jawabannya keren banget, tapi kita pagari deh. Iya, betul. Siapa anak muda hari ini? Yang Bapak seperti Sobi. apa? Ya karena kita gini, lihat anak muda hari ini, malah kita akan mengeluarkan usia kita yang baru 38, 39 tahun ini keluar. Iya, betul. Karena melihat anak muda hari ini gila, luar biasa. Contoh yang paling gampang adalah takaran material. Mereka dapat sesuatu itu kan
lebih gesit, lebih cepat, lebih gila daripada kita era-era perjuangan gitu kan. Itu siapa anak muda hari ini Mas Wildan kalau ditanya? Ya sebenarnya siapa anak muda hari ini adalah kalau menurut undang-undang yang 1630 tadi. Kita coba berangkat dari situ. Iya. Tapi kalau kita ngelihat anak muda seperti apa sih yang ada terjadi di era sekarang, itu kita harus ngelihat kategorisasi lintas generasinya dulu. Oke. Jadi kita bicara soal zamannya Soekarno waktu muda lah. Zamannya Soekarno waktu muda itu bos, itu kan anak-anak muda yang keren, ruang aktualisasinya di partai. Iya. Bahkan anak-anak muda kita sekarang kalau ngutip tokoh-tokoh, kan tokoh politik semua pak. Iya. Tapi nggak ada yang pernah ngutip Iya. tokoh-tokoh partai sekarang nih. Iya. Karena dulu keren. Salurannya ke sana, dan memang mereka menjadi lebih tekun, lebih gigih, lebih berani, lebih militan. Karena situasi konstruksi sosialnya itu membuat mereka seperti itu. Kalau maksa-maksa ngutip pengusaha pasti lari ke luar negeri karena di Indonesia ini sepi ya. Betul. Ada tapi nggak banyak gitu. Terus yang kedua, masukin zaman Orde Baru lah. Orde Baru itu anak-anak mudanya tuh macam Mas Budiman, Fahri Hamzah, terus Adian, terus yang lain-lain lah, aktivis-aktivis itu. Pada dulu orang ngerasa keren nggak di partai lagi, Pak. Iya. Tapi di organisasi Cipayung, Forkot dan semacamnya PRD dan gitu. HMI, PMI. PMI, ya kan kayak gitu. Yang gitu-gitu ngerasa keren karena pada waktu itu partai itu jadi kepanjangan tangan pemerintah. Iya. Dan akhirnya saluran-saluran politiknya dihambat lah, tersumbat. Akhirnya mereka masuk ke organisasi-organisasi ini, dan organisasi ini sangat progresif, bahkan orang-orang keren di sana gitu. Dan karena kenapa mereka ke sana? Karena konstruksinya waktu itu adalah rezim otoritarian dan totalitarian Orde Baru itu memaksa mereka untuk mencari ruang-ruang yang lebih informal lah, tanda petik pada waktu itu. Nah, memasuki reformasi nih, generasi milenial nih, kayak aku sama Sobi lah yang mungkin sekarang udah berkeluarga rata-rata ya. Dulu malah ZG zamannya yang ngerasa kayak nggak keren deh masuk ke organisasi kader gitu kan. Akhirnya muncul atau singkatnya kelamaan di prosesnya gitu. Urut kacanya kelamaan, Abang Dan. Ini gitu. Sejarah munculnya warga muda dan juga media. Ya ada urut kacang dan semacamnya yang sebenarnya semangat kita tuh senioritas. Betul. Dan kita waktu itu zaman udah kita ngerasain kebebasan. Kenapa sih kita harus dikungkung sekaku itu? Akhirnya muncullah tokoh-tokoh kayak Al-Fatih Timur bikin Sarap Kita Bisa, terus ada Zaki bikin Bukalapak apa, dan ZGS semangat zaman pada waktu itu adalah kalau nggak bikin komunitas sosial, bikin startup. Iya. Kayak gitu kan. Nah, memasukin era sekarang nih yang mungkin teman-teman bilang Gen Z. Nah, kalau Gen Z ini rada menarik menurutku. Mereka bikin komunitas tuh makin kecil lagi. Oke. Kalau dulu spesifik maksudnya? Enggak, lebih kecil. Kalau dulu kita bikin komunitas minimal ada 10 orang, Pak. Iya. Sekarang tuh bikin komunitas, tiba-tiba dia foundernya itu mungkin komunitasnya 3-2 orang doang gitu. Iya. Kan banyak tuh tiba-tiba co-founder apa. Itu menunjukkan bahwa gerakan dirasakan dan mereka merayakan itu. Dan menariknya adalah ada semacam pragmatisme dalam gerakan. Nah, pragmatisme dalam gerakan ini mungkin bagi orang-orang generasi milenial, generasi ex-baby boomer ini bermasalah. Tapi menurutku enggak, itu peluang yang sangat bagus. Kenapa aku bilang akhirnya mereka tidak lagi bisa dimanipulasi dengan ideologi maupun kepentingan politik seniornya gitu. Iya. Biasa kan diginiin kan. Udahlah kamu bantu abang nyalek dulu lah. Nanti kalau abang sukses, abang narik adek gitu kan. Itu sampai di meja PNS. Kayak gitu kan. Iya. Tapi generasi Z sekarang lihatnya melek dia. Enggak lah, gue gak bisa gitu. Aku bisa. Kan gak ada hubungannya dengan ente gitu kan. Gak ada. Kita bisa bikin sesuatu. Karena tadi sosial media itu bisa mengkoneksi ke siapapun. Hari ini orang-orang yang bisa dapat akses kekuasaan itu nggak harus lewat jalur-jalur jaringan itu, jalur-jalur kolektif itu, tapi bisa shortcut, Pak. Misalnya sangat mungkin aja nih podcast ini mungkin dikenal berapa orang, tiba-tiba karena ada misalnya Mas Wildan langsungnya siapa ngelihat gue mau deh inkubasi dia. Itu sangat mungkin kan. Kalau dulu kan berat. Iya. Kita harus ke Jakarta dulu, ketemu senior Kompas, bawa proposal apa dan semacamnya kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya saya bahkan udah make hasil riset Mas Wildan itu untuk suatu hari berpidato atau ceramah di perkumpulan alumni pesantren. Wah, mantap. Judulnya Arus Baru Konsolidasi Alumni.
Itu pakai riset yang karena Mas Wildan dulu pernah Ya, cerita ya, ke saya ya, ini, ya, wah ya. ini menarik. Hmm. Cuma akhirnya ada update lagi soal yang generasi Z. Gen Z. Hmm. Dulu Mas Wildan cerita Gen Z itu seneng perkumpulan juga, Ya. ngariung juga, ke keramaian juga, belajar gitu, tapi nggak mau terikat. Ya betul. Itu ada di riset Ya. Mas Wildan itu ada gitu. Nah menurut Mas Wildan, dulu kan dari tadi boomers dari zaman revolusi sampai orde baru, reformasi lah batasnya, itu bisa di-track betul anak muda yang bisa memberikan change, perubahan sosial gitu. Kalau sekarang model yang paling kuat, ini anak nih bisa nih. Ya. Itu apa kalau dibaca anak-anak sekarang yang model tadi? Jadi aku lihat tuh generasi Z sekarang tuh generasi yang cukup terliterasi dengan baik gitu. Kemarin aku ngobrol sama temen, katanya bahkan Gramedia tuh merilis bahwa ada peningkatan penjualan buku 20%. Oke. Dan itu menandakan kan orang-orang udah mulai suka baca buku nih. Ini ketakutan tentang buku batal akhirnya. Iya, Iya. betul. Dan ini aku mau lihat juga nih kalau kita rada ke belakang lah. Di generasi kita nih milenial sama generasi Z. Kalau kita nih aktivis-aktivis kayak kita tuh paling anti baca buku self improvement. Iya. Buku motivasi itu kita nggak baca. Kita tuh buku-buku yang berat lah, Das Kapital lah. Itu makanya belakangan agak kaget melihat story antum. Story Mas Wildan isinya buku-buku Betul. gitu, Iya. bahkan beberapa ya. Ya, buku-buku Das Kapital, filsafat apa dan semacamnya itu kita kunyah tuh. Tapi kalau generasi Z sekarang, dia berangkatnya dari self improvement malah. Jadi kepercayaan diri mereka bagus, public speaking mereka bagus, negosiasi mereka bagus, pokoknya mereka lengkap skillnya. Nah tapi memang ada tantangannya nih. Landasan teorinya ya. Dia ngerasa bahwa beberapa persoalan publik itu adalah persoalan personal. Jadi mereka nggak ngelihat bahwa adanya kemiskinan, pelacuran dan semacamnya itu akibat dari struktur sosial yang timpang gitu. Karena buku-buku yang mereka baca itu tidak mengenal Kritik lema sosial. gerakan dan Ya, kritik sosial gitu. Betul. Ya. Jadi mereka ngerasa lo miskin karena lo nggak bekerja, lo miskin Malas. karena lo males, lo miskin karena lo takdir gitu. Padahal kan kalau kata Paul Fair, ya kita harus mengkritisi hal Iya, itu gitu kan strukturnya. Tapi berkat Ferry Irwandi, aku melihatnya ada semangat zaman yang cukup positif lah. Jadi teman-teman ini juga udah mulai melek nih bahwa masalah lingkungan bakal mereka mengetahui bahwa masalah lingkungan bukan karena hanya bencana alam, tapi karena kebijakan yang mungkin nggak presisi terhadap menjaga pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah itu udah mulai bagus nih. Ini tinggal bagaimana nih kanal-kanal podcast seperti ini mulai melakukan mainstreaming nih terhadap isu-isu tersebut. Butuh dikawal memang. Ya memang tafsir orang-orang yang di angkatan lebih atasnya itu harus menyesuaikan betul sih. Kita pernah belajar filsafat. Itu kan berat banget menghafalkan pendapat, pandangan, nama orang, tahun dan lain-lain, kulturnya dan lain-lain. Tapi beberapa tahun kemarin setelah naik, itu kan aneh ya maksudnya. Kok orang tiba-tiba anak-anak muda senang filsafat gitu? Itu tafsirnya. Termasuk menafsirkan Tan Malaka oleh Malaka Project itu cukup patut diapresiasi. Betul. Tapi kedepannya optimis nggak? Kan belum tentu juga Mas Wildan apa yang kita lihat dilakukan oleh anak muda sekarang itu kita paham. Kadang kita juga apa sih ini gitu kan? Betul. Blank spot juga akhirnya. Melihat itu tetap optimis di ke depan, terutama anak muda Indonesia. Ya aku masih sangat optimis ya ngeliat anak muda Indonesia. Jadi aku bilang tadi kan sekarang komunitas jadi kecil-kecil tapi banyak. Nah yang dibutuhkan adalah bagi generasi senior kayak kita nih milenial ini, kita bisa gak jadi semacam orkestrator maupun akselerator bagi komunitas-komunitas tersebut. Iya. Jadi kita bukan menggurui tapi bagaimana mereka bisa saling terkoneksi nih gitu antara komunitas hobi, misal teater dengan NGO gitu, komunitas sulap dengan lembaga think tank dan semacamnya. Nah yang perlu kita bangun ke depan adalah bagaimana pertukaran pengalaman dan pengetahuan ini bisa menjadi satu eksperimen sosial untuk membangun gerakan sosial yang lebih berdampak. Malah jadi lebih unik ya. Lebih unik. Makanya kalau kita lihat kan kita ngelihat kalau demo-demo Gen Z itu ada aja yang lucu-lucu kan. Yang lucu-lucu ini mungkin dianggap remeh, tapi itu yang membuat publik yang tidak relate dengan isu tersebut memberikan atensinya gitu. Dari atensi jadi empati, dari empati kan bisa jadi dukungan apapun gitu kan. Lebih spesifik Mas Wildan. Karena Ikhbar ya platformnya akhirat. Oke. Anak muda muslim. Terutama konsen di soal antar iman, soal nalar kritis, apalagi dunia kita nih
yang lagi ketembak-tembak, Oh ya, fana. feodalisme Ya. lah, Hmm. kemudian apa lagi ya, budak lah, Hmm. gudang peristiwa pelecehan seksual lah Ya. dan lain-lain, nggak masuk akal lah. So gimana membaca anak muda Muslim di Indonesia hari ini? Oke. Jadi sebenarnya ada buku bagus tuh, Hmm. penulisnya kalau nggak salah Yos Wuhandi lah. Dia Hmm. bicara soal middle class Muslim Indonesia. Oke. Jadi dia ngelihat bahwa ada pertumbuhan yang begitu pesat soal anak-anak muda di Indonesia Hmm. untuk belajar Islam, terus bergaya hidup Hmm. secara Islami dan Iya. semacamnya itu. Jadi generasi muda sekarang menurut si Yos Wuhandi itu dia pengen beribadah dengan baik, tapi bergaya dengan baik juga gitu lah. Iya, Kalau iya, aku iya. simpulin gitu. Jadi mereka mikirin akhirat, tapi di dunia gue harus keren juga gitu. Bahkan fenomena ini dari risetnya juga, bukunya namanya Generasi M, itu terjadi secara global Pak. Iya, iya. Gak cuma di Indonesia doang, semuanya gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat sajadah motifnya macam-macam, Iya. sarung motifnya macam-macam, Termasuk fashion. ustadz-ustadznya juga menyesuaikan diri. Ya yang kiai haji skip dulu mungkin ya di Ya. kelompok middle ini. Betul, di middle ini. Jadi jadi menjadi seorang Muslim di Indonesia itu nggak tunggal identitasnya. Iya, iya. Jadi kalau ada yang istilahnya orang ngomong multikultural gitu, aku mau mengenalkan konsep baru. Bahkan nih Bang Hilmal Farid yang ngomong, dari referensinya dia bilang polyculture. Polyculture. Bedanya apa? Beda. Kalau multicultural tuh kayak identitas kamu Cirebon, aku Jakarta, kita saling menghargai gitu. Iya. Tapi kalau polyculture sebenarnya identitasnya Sobi sama aku tuh banyak menumput lapisan identitas yang lain gitu. Iya, iya. Ya, Irisan yang lain. Irisan gitu. yang lain gitu. Jadi menjadi Muslim di Indonesia tuh dalam konsep polyculture bisa sekaligus dia mencintai Sayyidina Umar, sekaligus mencintai opa-opa Korea kayak gitu. Dia nggak suka kebab tapi dia suka sushi dan semacamnya gitu. Iya, Jadi iya. keberagaman inilah yang membuat seharusnya ke depan akan susah ada sekat-sekat besar karena Iya, kan iya. sebenarnya konflik Ini itu luas banget jadinya. betul karena kan sebenarnya konflik itu ketika identitasnya dilihat secara tunggal. Benar, Tapi benar. kalau lihat identitasnya secara beragam ya kira toleransi itu akan terjadi dengan sendirinya seperti Iya, itu. iya. Sangat alamiah. Karena kita kadang malu-malu kucing Mas Wildan. Kita ngomongin lintas iman keren. Toleransi ke agama lain keren, tapi internalnya mungkin penekanan polyculture ini agak jadi solusi ya. Betul. Ruang. Kalau kita lihat juga misalnya kader-kader PMI, kader-kader Muhammadiyah gitu kan, yang nggak selalu membaca kitab kan sekarang, dia bahkan baca self improvement, bisnis, kripto, apa panjang-panjang lah gitu. Mungkin kita nggak bisa mendefinisikan lagi pesantren dalam kacamata yang tradisional gitu, yang cuma ngebagi masyarakat. Islam abangan gitu, Iya, udah nggak bisa Clifford. lah, Clifford Girls kan, nggak bisa lagi sekarang. Kembali lagi ke anak muda lebih umum, karena nggak betul juga dia ngomongin pesantren. Takut salah ngomong saya kalau kritik masalah semua pesantren gitu. isinya Iya, gitu. iya Pak, saya takut Pak kalau ngomong pesantren Pak. Saya ngerasa salah ke kritik semua nanti. Heeh. Ke anak muda lebih umum, Oke. hambatan struktural sekaligus kultural yang membuat gerakan anak muda ini gampang bubar, gampang rapuh, gampang selesai. Saya daripada ngambil orang lain, saya ngambil Jingga Media aja deh. Ya. Organisasi saya sendiri misalnya. Itu pernah diuji Mas Wildan. Itu waktu itu 2000 berapa ya? 2010. Itu anak muda rame-rame bikin komunitas dengan wah, keren konsennya. Tapi di tahun ketiga itu lesu, layu, bubar. Kita lebih kuat waktu itu sampai berlanjut tahun kelima ke enam. Tapi di titik perubahan kebutuhan ini, rumah tangga, kemudian konsen yang lain itu akhirnya selesai juga. Hari ini itu kan hambatan kultural dan strukturalnya kebaca tuh. Tapi hari ini ada yang lebih menarik nggak tantangannya itu? Makanya kita harus ngeliat anak muda itu kedua hal sebenarnya. Jadi kalau kita sering ngomongin anak muda itu kita selalu ngomongin soal partisipasi. Iya. Jadi kadang sama orang-orang yang lebih tua itu partisipasi itu adalah keterlibatan mereka sebagai peserta atau keterlibatan mereka dalam politik sebagai pemilih. Iya. Padahal yang penting itu menurutku adalah representasi pemudanya. Bagaimana pemuda ini ditempatkan dalam struktur-struktur strategisnya dulu gitu. Agar nggak ada gap nih. Iya. Kalau seandainya dia partisipasi, ini strukturnya dia berpartisipasi aja nih. Tapi kalau representasi dia ada dalam sini. Iya. Akhirnya ada dialektika secara struktural yang akhirnya bisa saling check and balances di antara mereka. Itu poinnya.
Terus kedua kalau misalnya bicara soal komunitas nih, kebetulan aku juga banyak ngebina beberapa komunitas. Orang ngira bahwa komunitas itu yang penting ada duitnya dulu. Iya. Kan. Terus yang penting ngasih manfaat dan semacamnya. Tapi ternyata nih di Gen Z itu sederhana banget Pak ngelolanya. Jadi yang paling penting dalam mengelola komunitas Gen Z adalah mengelola narsismenya mereka dulu. Bos. Iya. Jadi sekarang nggak bisa tuh kalau seandainya kita bikin komunitas yang ada di IG itu foto ketuanya doang gitu. Iya. Nggak bisa sekarang. Itu harus ada foto para komunitas yang lain. Karena itu menjadi ruang apresiasi dan aktualisasi. Makanya aku selalu bilang ke teman komunitas, udah makanya setiap kegiatan kalian manggil fotografer yang bagus. Iya. Kayak lari lah. Orang kan kadang lari nomor 2, yang penting ada foto larinya kan. Mungkin kalau di Jakarta tren, di Purwokerto tren, di Cirebon kayaknya tren juga tuh. Insya Allah tren lah. Ya kan, insya Allah tren kan. Ini mau niatnya ini nyindir ini. Ya, jadi kita bayangkan. Iya. Ini kayak kita mengelola event olahraga. Jadi ketika akhirnya ada komunitas pemberdayaan sosial, pastikan ada videografer dan fotografer yang bagus. Akhirnya apa? Mereka ngerasa ada apresiasi dokumentasi yang bagus itu. Karena apresiasi itu akan muncul di sosial media mereka kan. Dengan dia memamerkan itu, memflexing itu di sosial media kan, sebenarnya itu mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan juga. Itu yang pertamanya. Nah yang keduanya, ini di level licik kan nih. Kan mungkin itu yang namanya relawan kan pasti jatuh bangun lah. Ya ada tantangan di keluarga, tantangan pencari nafkah apa dan semacamnya. Tapi kalau kita punya dokumentasinya dia kan sebenarnya kita bisa senggol lagi di IG-nya kita. Misalnya kita satu komunitas nih, kamu tiba-tiba gak aktif nih Sobi, ya kan? Karena ada beberapa kegiatan. Terus sosial medianya aku posting nih di organisasi kita. Inilah saat-saat Mas Sobi memberikan pencerahan bagi anak-anak desa gitu kan. Pasti kan kita sebagai orang tersentuh. Bangkit lagi ya. Wah iya ya dulu aku pernah ngelakuin ini bla 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 dan sebagainya. Nah itu tips and trick yang paling gampang karena sisanya itu soal manajemen organisasi, fundraising itu dan semacamnya. Itu hal gampang, yang paling gampang ada mengapresiasi eksistensi mereka. Ini dengerin ya teman-teman, karena yang lagi tren sekarang justru beda Mas Wildan. Organisasi komunitas itu mengeluarkan surat pengumuman pemberhentian orang. Ya enggak, lagi rame itu ya. Ya lagi rame itu. Ini cara Mas Wildan itu ya keren, meskipun ini agak susah kalau orang yang malesnya bukan tiba-tiba. Ya betul. Tapi karena berkonflik, karena apa? Ya pasti. Soal penanganan konflik internal juga perlu juga sih, bagaimana menyikapinya. Mas Wildan ini dikenal juga ngotot atau apa ikhtiarnya penuh soal kepemimpinan anak muda, terutama kepemimpinan anak muda lokal gitu. Nah tadi dihubungkan dengan yang pertama, orang beralih dari organisasi, PMI apa AMI gitu. Saya pengen tanya Mas Wildan, sejauh Mas Wildan menggeluti ikhtiar itu, orang-orang yang senior itu masih ada nggak sih di jajaran strategis kita? Sudah putus generasi belum? Karena kalau mereka masih, ya repot juga gitu. Kalau bicara soal apakah udah putus generasi atau belum sebenarnya. Belum, ya. Jadi posisinya tapi ruang anak muda itu semakin besar lah di era pemerintahan Pak Jokowi dan di Prabowo sekarang. Dan kita sudah cukup biasa melihat menteri-menteri atau wakil menteri yang usia di bawah 40 tahun lah sekarang kan. Poinnya itu berarti kan ruang partisipasinya besar, ruang representasinya juga besar. Poinnya itu. Tapi aku selalu mencatat juga, bukan berarti ketika bicara soal muda, kamu mendapatkan posisi strategis karena kamu muda, nggak juga. Karena yang paling penting itu tetap adalah kompetensi. Kamu diajak, diangkat karena kompetensimu gitu. Mungkin karena kamu lebih berkompetensi ketimbang orang lain, karena mungkin kamu punya cara bikin policy brief yang lebih bagus, pencarian data yang lebih oke, desain yang lebih mantap apa dan semacamnya itu kompetensi. Makanya ketika ngomong kajian kepemudaan, aku juga bukan tipikal orang yang radikal banget untuk memutus semua mata rantai itulah, relasi kekuasaan itu. Karena yang paling penting adalah memastikan adanya kolaborasi lintas generasi. Karena tetap bagaimanapun, walaupun baca bukunya anak muda nih, dia mau baca buku sebanyak apapun, ada satu hal emang kita butuh soal nasihat orang-orang tua. Orang-orang lebih senior. Karena orang tua senior tuh gak cuma ngasih kita insight, tapi ngasih wisdom sebenarnya. Jadi tetap butuh ya? Tetap butuh. Aku ngeliat tetap buku. Karena kadang ego kita sebagai anak muda kan mau nerabas. Kita gak mikirin impact-nya gitu. Skenario A, B, C, D-nya yang buruk-buruk kita gak pikirin. Kita ngeliatnya terlalu optimis. Jadi kadang masih sangat cukup baik untuk kita sebagai generasi muda tuh untuk mendapatkan wisdom dari orang yang lebih tua. Makanya di kolektif-kolektifku itu aku bilang,
Oke, imbangin tuh kalian, liatin Ferry Irwanding, liatin Kania Cita Erlanda dan semacamnya, diimbangin dengan mencari literatur dari intelektual senior kita. Kalau misalnya emang udah meninggal gitu, kita bisa baca buku-bukunya gitu ya, bukunya ada Om Raharjo lah, bukunya Cak Nun lah, terus Nurkolis Majid dan semacamnya itu juga penting itu. Dan lebih penting lagi kalau kita juga menyediakan waktu untuk bertemu sama senior-senior yang masih hidup gitu, karena menurutku di era digital itu pengetahuan tuh jadi nomor 2. Iya. Di era robotik, AI, pengetahuan itu nomor 2 karena nomor 1 adalah wisdom gitu. Akhirnya balik lagi ke poin tadi nih, Mas Wildan. Kita nggak semua melihat anak muda hari ini sebagai kekurangan. Kadang kita belum paham aja. Tadi hanya orang-orang seperti Mas Wildan yang ngomong ini bagus, ini keren. Padahal yang lain mengkel lihat anak muda kayak gitu. Tapi yang menurut Mas Wildan ini benar-benar harus ditinggalkan dari kecenderungan anak muda hari ini itu soal apa? Soal nongkrong. Manfaat jadi dong. Nongkrong manfaat. Nah, jadi ini aku punya 2 kategori nongkrong. Oke. Pertama itu kita masih didominasi sama nongkrong yang konsumtif. Jadi kita mau patungan nih buat beli kopi, beli rokok bareng. Pesantren dijaga ya kopi gitu yang halal-halal. Minimal gitu. makro rokok gitu. Makro rokok gitu, sama ada yang lain lah ya saya kan dalam pesantren yang gitu-gitu. Kita mau patungan, Pak, untuk bersenang-senang bareng. Tapi pernah gak kita imajinasikan nongkrong itu jadi lebih produktif? Misalnya daripada kita pakai yang buat konsumsi, makan-makan, terus juga hal-hal yang inilah ya, sangat membuang uang. Kenapa gak dialokasikan misalnya, yuk kita patungan beberapa kali dalam sebulan buat bikin podcast, buat bikin usaha bersama dan semacamnya. Karena kalau kita lihat hari ini, nongkrong itu budaya kita. Cuma masih banyak kalau kita cek-cek tuh masih nongkrongnya adalah nongkrong yang konsumtif, bukan nongkrong yang produktif. Itu paling penting. Apalagi anak Gen Z sekarang kan suka nongkrong-nongkrong. Nah tinggal nih orang-orang kayak Mas Obi sama teman-teman aktivis yang lain bisa setidaknya bukan memerintah mereka ya, membersamai mereka untuk sesuatu yang lebih produktif. Kalau betah. Nah itu mereka nggak betah kalau gitu temenin. Nah itu tinggal butuh teknik dan strategi. Sementara tongkrongan angkatan kitanya kalau jam 1 malam udah filosofis banget. Iya, apalagi ada lagi nggak Mas yang kecenderungan fix nih harus ditinggal nih yang kayak gini? Soal kalau orang nggak suka budaya instan, aku malah mendukung buat anak-anak muda itu budaya instan. Wow. Rada aneh sih ya. Iya, banget. Karena menurutku budaya instan mereka itu yang membuat mereka berpikir lebih efektif, efisien, taktis juga gitu. Dan menurutku itu akan sangat berguna di masa depan. Kadang kan proses gitu kan, kita selalu mengulang-ulang proses yang sama gitu. Dan gilanya kita berharap hasil yang beda. Nah generasi instan ini dia tuh bisa memakai 2, 3, 4 metodologi sampai akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang lebih baru. Jadi kalau orang bilang itu kudu dihilangin, malah menurutku itu gimana cara nih hal-hal yang remeh-temeh ini dibikin instan aja lah. Gak usah repot-repot gitu. Hal-hal yang remeh-temeh dibikin instan ya, gitu ya. Tapi syaratnya itu ya. Karena di tradisi pesantren ini agak jadi masalah Mas. Betul. Misalnya orang pengen instan. Salah satu produk instan itu hitam putih. Halal haram. Di pesantren itu gak bisa jawab itu. Ini halal apa haram? Itu gak bisa. Karena apa? Haram kalau begini, haram kalau menurut ini, halal kalau begini, kalau menurut ini. Jadi kita itu dibiasakan memberikan alternatif banyak dan konteks yang utuh gitu. Ini agak tabrakan kalau instan itu. Betul. Makanya di garis bawah kalau hal yang remeh-temeh boleh lah. Iya, karena tetap ada substansial tetap dijaga. Jadi aku bilang tuh generasi Z sekarang tuh generasi tutorial, Pak. Jadi kalau Pak Sobi itu menjelaskan hal yang sifatnya cara menjadi kaya, cara menjadi sukses, cara ini mereka senang tuh. Tapi memang pada level tertentu kita harus tanya why-nya, kenapanya. Kita ajarin lah di situ, kenapa sih kamu mengambil tutorial ini? Padahal kan cara masak mie kan ada berbagai cara, misalnya gitu. Itu pertama. Terus yang kedua mengajari mereka adalah bagaimana jika. Oke, kamu belajar di YouTube cara masak mie kayak gitu. Gimana kalau kita nggak masaknya kayak gitu, bisa apa enggak? Dua hal ini yang dimasukin, minyak yang dibuang gitu bisa lah gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya imajinatif lah. Iya, menarik. Yang paling problem atau isu atau apa ya, obrolan yang paling dekat dengan anak muda itu soal hasrat atau daya pandang perspektif anak muda ke politik, Pak. Pak Wildan melihat seperti apa? Karena
segimanapun ada banyak kelompok parpol Ya. yang menengungkan ini partai Gen Z, ini yang muda ini. Gen Z itu agak berjarak dengan politik, parpol, dan demokrasi. Bahkan di hari hanya banyak yang nyeloteh, nggak nyoblos juga. Ini masa depannya seperti apa? Apakah terlalu instan kalau kita ngomong ada gejala deparpolisasi yang lepas dari nggak sebel ke parpolnya? Parpol itu pilar demokrasi gitu kan. Ini dilematis. Gimana Mas? Ya jadi aku selalu ngelihat minat tidak minatnya anak muda itu bukan salah anak mudanya. Oke. Tapi kita harus coba mengkoreksi lembaga-lembaganya. Baik partai politik, baik lembaga kementerian dan semacamnya. Karena tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik kan sebenarnya di mereka gitu. Di luar nanti ada kapasitas lembaga ini ya, swadaya masyarakat ya. Nah, masalahnya hari ini pendidikan politik kita itu tidak relevan, tidak relate sama anak-anak muda. Makanya aku bilang anak muda ini tuh harus didekati dengan namanya edu politik, edutainment politik lah. Jadi pendidikannya ada, entertainmentnya ada, politiknya ada. Pendidikan, politik paham, entertainmentnya di soal apa? Nah, entertainment adalah bagaimana kita mengemas acaranya gitu. Oke. Kalau akhirnya Enggak seminar resmi gitu. ada nongkrong-nongkrongnya, ada stand up-nya, ada lucu-lucuannya, ada nyanyi barengnya dan semacamnya. Karena itu yang membuat mereka merasa bahwa politik itu bukan hanya ruang perebutan kekuasaan, tapi ruang bagi aktualisasi kreativitas, minat dan bakat mereka. Dan itu poinnya sekarang. Karena tadi aku bilang nih, kalau kata Daniel Beck kan the end of ideology nih. Dulu orang-orang dulu memprovokasi anak muda pakai pendekatan ideologi tertentu. Sekarang nggak bisa, udah pada mati tuh ideologi dalam tanda petik. Walaupun kita masih bisa berdebat panjang soal ideologi ya. Tapi yang hari ini hadir di mereka adalah keminatan mereka terhadap komunitas hobi. Pedal lah, badminton lah, apa dan semacamnya. Dan sangat mungkin kok sekarang politik masuk ke ranah-ranah itu. Maksudnya kan sekarang gini, kita ngomonglah komunitas lari lah di Jakarta. Dulu komunitas lari di Jakarta kan tuntutannya kan sederhana tuh. Pengen ada jalur pelari. Komunitas sepeda pengen ada jalur sepeda. Udah tuh, secara politik sistem bilang, oh ternyata masyarakat butuhnya nih, anak muda butuh ini, dibikin jalur sepedanya. Menariknya adalah manusia itu, masyarakat kita, ketika tuntutan diterima, dia nambah tuntutan. Sekarang tuntutan apa? Ya gimana kita mau sehat di Jakarta, walaupun ada tempat lari, ada jalur sepeda, tapi polusi rusak. Nah jadi maksudku komunitas hobi apapun sekarang punya potensi membangun gerakan sosial sih. Dan itu yang harus kita dorong partai politik kita maupun lembaga-lembaga itu. Karena menurutku ketika masyarakat ini menjadi lebih kritis, menjadi lebih sadar, itu sebenarnya bagus untuk memastikan proses demokrasi kita berjalan di segala lini sih. Pantesan ada parpol yang bikin lapangan padel. PKB aja bikin kemarin kan lomba. Golkar, PKB gitu. Pendekatan harus ke sana sekarang. Iya menarik. Tapi ada yang satu hal yang pengen kita bahas nih Mas Wildan, meskipun di luar draft nih. Ideologi sudah mati. Ya matinya kita bisa terjemahin lebih soft sebenarnya karena memang ideologi siapa yang kenal gitu hari ini. Tapi Mas, kalau kita lihat lebih spesifik, anak-anak muda hari ini tuh gila keren. Genre musik aja kita yang tuanya nggak ngerti. Betul. Pecahnya luar biasa. Lebih beragam, lebih apa? Artinya mereka nggak gagap juga di soal pemahaman ini ya, pengelompokan itu ya. Itu kalau bisa jadi nggak dari hobi, dari tongkrong-tongkrong, dari fashion, dari lifestyle itu jadi dorongan untuk perubahan sosial mungkin nggak? Gimana prosesnya? Benar. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dalam kacamata filsafat kan sama Lyotard tuh pernah bahas soal discourse. Jadi ada narasi besar. Ya ini yang gede-gede lah, yang isunya struktural, ideologis, apa gitu. Ada narasi-narasi kecil nih. Narasi-narasi kecil ya mungkin soal keberagaman, spiritualitas, apa yang gitu-gitu dan semacamnya lah. Jadi sekarang di era yang begitu banyak akses informasi, narasi-narasi kecil ini yang dulu gak hadir, dia jadi hadir nih. Iya. Karena narasi kecil dulu tuh kalau mau bikin buku, prosesnya gak panjang. Kayak Garti Sipivak aja bikin Sparta tuh dia harus nulis buku dulu. Tapi sekarang mau difabel apapun dia nggak perlu bikin buku Pak, cuma bikin namanya POV, di konten POV, POV difabel, POV orang Papua apa dan semacamnya gitu. Dan kenapa POV ini jadi muncul ya karena sosial media membuka ruang itu. Ketika kira POV ini muncul di arena
sosial media itu kan jadi ruang tontonan. Dari tontonan kan biasanya jadi tuntunan kan. Iya. Dan kita bisa lihat bahwa informasi di sosial media tuh beragam banget gitu. Dan dari preferensi mereka hari ini misalnya contoh ada lagu-lagu Papua yang digabungin R&B terus ditambah apa gitu, terus lagu Jawa ditambah R&B apa dan semacam, ada yang lagu Jawa dibikin nada kayak Jepang dan semacam gitu. Itu yang ngebuat narasi-narasi kecil itu semakin menjamur, semakin besar dan semacamnya kayak gitu. Jadi kalau bagiku ini adalah kekuatan. Daya kreativitas itu selalu, sebenarnya kalau ngomongin kreativitas itu selalu menantang status quo. Pasti dimanapun. Menggugat status quo. Jadi apapun yang dilakukan anak ini mungkin di level seni, budaya, fashion dan semacamnya. Pasti buat nggak nyaman atasnya gitu. Dan akhirnya lama-lama itu narasi-narasi kecil ini menggumpal, mengkristal, akhirnya jadi tinggal tunggu waktu untuk perubahan struktural gitu. Iya, jadi ideologi sendiri akhirnya. Betul. Ya. Nah terakhir Mas Wildan, ini spesifik ke anak muda muslim terutama santri ya. Karena tadi kacamata Mas Wildan itu mengarah ke anak-anak muda yang kafe, betul. klub dan lain-lain. Klub. Tadi kan untung nggak disebut aja. Dan paham teknologi gitu. Betul. Sementara di ruang atau dimensi lain seperti di pesantren ini akan keluar remaja-remaja yang selama sekian tahun ditahan pakai HP. Oke. Gak cakap-cakap amat tapi gak ketinggalan mereka. Betul. Satu pesan nasihat, janganlah buat teman-teman pesantren ketika keluar jangan gagap, jangan takut, jangan minder dengan apa tadi anak-anak muda yang sudah diapresiasi sama Mas Wildan. Jangan takut ketinggalan karena bla bla bla. Itu yang penting. Oke. Jadi ini mungkin akan pertama kali kamu dengar nih Mas Obi. Semuanya juga baru semua tadi. Jadi sekarang itu kita masuk era yang namanya artificial intelligence. Iya. Otomatisasi, robotisasi gitu. Dan hari ini semua orang mengira kita berlomba-lomba soal teknologi. Padahal yang lagi diperbincangkan bagi inovator-inovator dunia itu bukan teknologinya, tapi ethics. Wow. Perdebatannya akan kembali ke filsafat. Iya. Contoh, misalnya hari ini Mas Hobi pasti pernah ngecek ChatGPT kan? Iya. Ini kan domainnya ini adalah soal kembali ke akan ideologi sama ethics. Seandainya nih aku ngecek ya, mohon maaf nih ya, ini contoh yang rada ekstrim aja biar gampang. LGBT. Kalau aku ngetiknya di Amerika, dia akan bilang ya LGBT bukan penyimpangan bla 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 gitu kan. Tapi apakah algoritma ideologinya di Amerika itu bisa diimplan di Indonesia yang secara norma, secara hukum kita masih nolak itu gitu. Tapi kalau seandainya ini dipukul rata, jangan kaget ketika akhirnya lambat laun masyarakat Indonesia akan menerima LGBT. Iya. Nah makanya kira perdebatan akan di filsafat dan ethics. Dimana kira algoritma itu bagaimanapun dia harus menjawab dengan value-value gitu. Nilai-nilai. Nah sekarang pertanyaannya, algoritma ini yang mulai menjerat seluruh Indonesia ini pakai value-nya siapa? Iya. Dan itu menurutku pertarungannya bukan teknologi canggih-canggihan ya. Filsafat. Dan ini menurutku orang pesantren akan laku banget bos. Produksi itunya. Ethicsnya. Ethics ya. Akhlakul karimah dan prinsip-prinsip nilai. Iya. Anda bisa kaya bicara soal etik sekarang Pak. Iya. Iya kan. Ini kalau dulu ada istilah itu kalau aku nggak salah. Ini Roshan Fikir ya katanya. Apa perang iya, perang pemikiran. Ya ini pertempuran di ini algoritma itu. Pakai value siapa yang mau kita pakai gitu. Cara parenting. Iya. Soal misalnya berkawan, bagaimana kita bicara soal yang lain-lain lainnya, hal-hal yang kalau bahasanya Mas Obi apa tuh di fikihnya lah. Nah, di situnya lah. Artinya berarti mengikuti pendidikan secara reguler, detail, total dan panjang itu tetap penting ya. Meskipun ada instan-instan tadi. Iya. Tetap penting. Makanya sekarang pertanyaannya akan dimunculkan di pesantren ini. Coba yuk kita cek yuk fikih-fikih ini di ChatGPT. Apakah sudah sesuai dengan value yang kita inginkan atau sebenarnya kita mengadopsi value-value yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi orang lain nggak bisa mengseleksi, mengkoreksi dan semacamnya. Karena mengunyah dan menelan itu mentah-mentah. Tinggal mencari caranya gimana gitu ya. Betul. Untuk melakukan itu. Betul. Makasih banyak Mas Wildan, luar biasa. Ilmu-ilmu baru teman-teman terbongkar di sini. Sehat selalu. Siap. Dan story-nya ditunggu, menginspirasi. Siap. Dan membuat semangat teman-teman yang lain. Teman-teman, obrolan ini tersaji juga dalam versi teks di ikhbar.com dan kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.